Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Maulana dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Video ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah semester 2 saya, yaitu Fisika Dasar. Jadi pada video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang fluidostatis. Fluidostatis adalah cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam, seperti tekanan pada fluida. Jadi jika dalam suatu wadah diberikan zat cair kemudian ditambahkan dengan benda, maka benda tersebut akan memberikan tekanan pada zat cair tersebut ke segala arah. Nah, tekanan yang ada pada zat cair tersebut adalah tekanan hidrostatis. Untuk mengukur tekanan hidrostatis, kita dapat menggunakan rumus tekanan P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya yang diberikan pada zat cair dan A adalah luas penampang dari zat cair tersebut. Kemudian F per A ini dapat dijabarkan menjadi M dikali G per A dikali B, di mana M adalah massa dan G adalah kecepatan gravitasi, sementara A dikali B adalah panjang dikali lebar dari penampang zat cair. Kemudian M dikali G dijabarkan lagi menjadi Rho dikali V dikali G, di mana Rho adalah massa jenis zat cair dan V adalah volume dari zat cair. Maka didapatlah rumus tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali Y. Y juga dapat diganti dengan H, yaitu Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah kecepatan gravitasi, dan Y atau H adalah ketinggian zat cair. Kita masuk ke contoh soal tekanan hidrostatis. Dikatakan sebuah kotak di dalam kolam dengan massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan ketinggian kolam 3 meter, terdapat tekanan fluida yang terdapat pada kolam. Jadi diketahui massa jenis dari zat cair itu 1000 kg per meter pangkat 3, ketinggian kolam 3 meter, dan G kecepatan gravitasi 9,8 meter per second pangkat 2. Jadi kita masuk kepada rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho adalah 1000 kg per meter pangkat 2, G adalah 9,8 meter per second pangkat 2, dan H adalah 3 meter. Maka didapatlah hasil, yaitu 29.400 Newton per meter pangkat 2. Newton per meter pangkat 2 dapat diganti dengan Pascal. Jadi hasilnya adalah 29.400 Pascal. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu gaya apung pecahan es di atas permukaan. Jadi sebuah benda dapat mengapung pada permukaan air jika massa jenis benda tersebut lebih kecil dari massa jenis zat cair. Jadi jika massa jenisnya lebih kecil, maka benda tersebut dapat mengapung. Contohnya pada es di gambar pada slide ini. Maka formula untuk menghitung gaya apung pada pecahan es di atas permukaan air, di sini dikatakan bahwa W air di sekitar benda sama dengan W benda, di mana W adalah berat jenis dari benda tersebut. Lalu W diturunkan menjadi M dikali G, yaitu massa dikali percepatan gravitasi, dan M diturunkan lagi menjadi Rho dikali V. Maka didapatkan massa jenis zat cair dikalikan dengan volume zat cair dikalikan dengan percepatan gravitasi sama dengan yang ada pada zat cair sama dengan yang ada pada benda. Sehingga didapatkan lagi rumus bahwa volume zat cair per volume benda sama dengan massa jenis benda per massa jenis zat cair. Maka rumus dari gaya apung pada pecahan es di atas permukaan air adalah F sama dengan 1 dikurang massa jenis zat cair dikurang massa jenis benda per massa jenis zat cair. Kita masuk pada contoh soal. Diketahui massa jenis es sama dengan 0,7 dan massa jenis air adalah 1. Kita masukkan ke dalam rumus 1 dikurang massa jenis zat cair, yaitu 1, dan massa jenis es adalah 0,7 per massa jenis zat cair, yaitu 1, sama dengan 0,3 per 1, sama dengan 30%. Maka gaya apung yang terdapat pada es di permukaan air adalah 30%. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu fluidostatis gaya terhadap dinding kolam. Jadi formula dari gaya terhadap dinding kolam yaitu F sama dengan integral dF atau integral P dikali D dikali A. Setelah diturunkan, maka rumusnya adalah F sama dengan Rho dikali G dikali L dikalikan lagi dengan H pangkat 2 per 2,
di mana Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, L adalah panjang dari kolam, dan H/2 adalah ketinggian dari zat cair di kolam. Kita masuk kepada contoh soal. Diketahui massa jenis zat cair 1000 kg per meter pangkat 3, percepatan gravitasi 9,8 meter per second pangkat 2, ketinggian air 3,2 meter, dan panjang kolam 10 meter. Maka gaya pada dinding kolam adalah F sama dengan Rho dikali G dikali L dikali H pangkat 2 per 2. 1000 kg per meter pangkat 3 dikalikan dengan 9,8 meter per second pangkat 2 dikalikan dengan 10 meter dikalikan lagi dengan 3,2 per 2 pangkat 2. Maka hasil yang didapat adalah 501.760 Newton atau 50 dikali 10 pangkat 4 Newton. Kita lanjut pada materi keempat, yaitu fluida statis, tekanan terukur dan tekanan total. Rumus dari tekanan terukur ialah tekanan total dikurangi dengan tekanan atmosfer. Maka untuk mengukur tekanan total ialah tekanan terukur ditambah dengan tekanan atmosfer. Contoh soalnya, di sini tekanan terukur ialah Rho dikali G dikali Y. Sesuai dengan gambar, maka Rho adalah 1000 kg per meter pangkat 3, G adalah 9,8 meter per second pangkat 2, dikalikan dengan Y 4 meter. Maka didapat hasil 39.200 Newton per meter pangkat 2. Ini baru tekanan terukur. Maka untuk mengukur tekanan totalnya ialah tekanan terukur ditambah dengan tekanan atmosfer. Jadi tekanan terukur tadi 39.200 Newton per meter pangkat 2 ditambah dengan tekanan atmosfer yaitu 101.300 Newton per meter pangkat 2. Maka didapatlah hasil 140.500 Pascal. Kemudian kita lanjut kepada materi yang kelima, yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Artinya jika kamu menekan fluida pada satu arah, maka tekanan akan menyebar ke seluruh arah. Di sini diketahui bahwa rumusnya adalah P1 sama dengan P2, di mana tekanan pada penampang 1 sama dengan tekanan pada penampang 2. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masuk kepada contoh soal. Luas penampang dan hidrolik masing-masing 0,04 meter per 2 dan 0,10 meter per 2. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, apa gaya keluaran maksimum? Diketahui luas penampang 1 0,04 meter per 2, luas penampang 2 0,10 meter per 2, dan F1 adalah 5 Newton. Maka berapa F2-nya? Maka kita hitung dengan cara memasukkan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 5 per 0,04 sama dengan F2 per 0,10. 125 sama dengan F2 per 0,10, maka F2 sama dengan 125 dikali 0,10 sama dengan 12,5 Newton. Cukup sekian penjelasan mengenai fluida statis dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.